Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Diduga terlibat penyalahgunaan ganja, dua aktor sinetron Epy Kusnandar dan Yogi Gambles menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin lanjutan di ruang dokter kesehatan Polres Jakarta Barat. Dua aktor sinetron Epy Kusnandar dan Yogi Gambles menjalani pemeriksaan kesehatan di ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Keduanya diperiksa kesehatan secara menyeluruh dan tes urin lanjutan. Hasil kesehatan Epy Kusnandar menunjukkan masih membutuhkan istirahat, sementara Yogi Gambles dalam kondisi sehat. Polisi hingga kini masih terus mendalami motif dari penyalahgunaan narkoba kedua aktor sinetron tersebut. Masih diperdalam dulu, kita masih punya waktu 3 kali 24 jam dari hari pertama kali kita amankan. Nanti lebihnya akan disampaikan oleh Bapak Kapolres pada saat press release. Itu kapan selain ganja? As soon as possible. Selain ganja, Bang? Ya. Pemeriksaan kesehatannya terkait apa? Ya, terhadap kesehatan keseluruhan lah, fisik. Tapi tadi ada tes urin juga enggak? Pemirsa, untuk membahas kondisi terakhir di Rafah dan bantuan pangan untuk pengungsi, kami telah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Bapak Ade Patmo Sarwono. Assalamualaikum Pak Ade, selamat pagi waktu Jakarta. Bagaimana kondisi Rafah saat ini? Saat ini katanya penyeberangan Rafah ditutup total oleh Israel, apakah betul? Assalamualaikum, selamat malam dari Amman, Yordania. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Galuh, memang benar. Jadi sejak serangan Israel di Rafah, bantuan kemanusiaan ini sudah terhambat. Kemarin hari Kamis saya bertemu dengan Direktur UNRWA menyampaikan bahwa dalam dua hari yang lalu tidak ada lagi bantuan yang bisa masuk ke Rafah, baik itu melalui gerbang di perbatasan Rafah maupun di Karam Abu Salam. Dan juga bantuan kemanusiaan yang melalui Yordania juga mengalami hambatan. Jadi situasinya saat itu seperti itu. Ya, Pak Ade, informasinya seputar pengungsi pasca serangan darat Israel ini semakin simpang siur, dan kemana nantinya mereka akan dievakuasi, Pak? Jadi pada tanggal 7 tentara Israel sudah memasuki Rafah bagian timur, yaitu yang menguasai perbatasan Rafah antara Mesir dan Gaza. Nah, mereka itu dihimbau atau dipaksa untuk eksodus ke daerah Khan Yunis, ke wilayah Khan Yunis. Namun ke wilayah Khan Yunis sendiri itu juga sudah padat ya. Dan sekarang juga serangan tidak hanya mengarah kepada Rafah yang tadi bagian timur yang sekarang sudah dikuasai Israel, dan katanya juga akan melakukan operasi militer di Rafah yang bagian tengah. Juga saya dapat informasi juga dari pemberitaan ada serangan juga dari intensitas serangan pasukan Israel di Gaza Utara juga mulai meningkat. Jadi nanti yang dikhawatirkan ini warga Gaza ini terjepit dari utara, yang ada serangan dari operasi militer di utara, mereka ke tengah, yang dari selatan itu juga dipaksa untuk ke tengah. Jadi ini nanti menjadi suatu bencana yang semakin parah di wilayah Gaza, khususnya di Gaza, daerah Khan Yunis maupun Gaza Tengah. Ya Pak Ade, jika tadi disampaikan bahwa penyeberangan Rafah ditutup, artinya bahwa distribusi bantuan kemanusiaan tidak bisa masuk, apakah juga termasuk dari Indonesia tidak dapat masuk ke sana, Pak? Ya, dengan adanya penutupan perbatasan oleh Israel ini dapat dipastikan, dan informasi yang saya terima dari Direktur UNRWA, bahwa tidak ada satupun bantuan yang masuk melalui Rafah maupun dari Karam Abu Salam. Mungkin termasuk juga bantuan kemanusiaan yang dari Indonesia yang melalui Mesir. Meskipun juga ada bantuan kemanusiaan terakhir melalui Yordania, tapi itu juga yang menuju ke Ben Hanun atau RS itu juga sekarang juga mengalami hambatan karena diserang oleh pemukim-pemukim Israel yang menghambat untuk truk-truk itu masuk ke Gaza Utara. Jadi sampai saat ini yang informasi yang saya peroleh terakhir, tidak ada bantuan kemanusiaan yang bisa masuk ke Gaza. Itu yang 2 hari yang lalu saya ketemu dengan Direktur UNRWA.
Jadi apakah sama sekali tidak ada jalur masuk untuk menyampaikan atau menyalurkan bantuan yang masuk dari negara manapun, Pak, termasuk negara Arab? Kalau dari jalur darat sejauh ini yang saya ketahui sudah tidak dimungkinkan lagi untuk masuk karena situasinya terutama perbatasan Rafah yang sangat krusial maupun Karam Abu Salam. Walaupun dikatakan Israel membuka, tapi terakhir yang saya terutama di Karam Abu Salam yang saya tahu terakhir masih tetap ditutup karena masih rawan. Sejauh ini yang saya juga dapat informasi ada yang melalui laut, tapi saya juga belum tahu bagaimana apakah bantuan ini sudah bisa masuk karena terakhir Amerika itu membuat pelabuhan di Gaza Tengah untuk akses bantuan kemanusiaan, tapi terus terang saya tidak tahu apakah sudah berfungsi apa belum. Katanya sih kemarin atau hari ini atau sudah bisa berfungsi, tapi apakah bantuan sudah masuk itu juga kami belum tahu. Kalau toh juga masuk itu masih sangat kecil dibutuhkan karena jalur darat yang paling krusial untuk bantuan kemanusiaan ke Gaza. Baik, jadi sementara ini bantuan dialihkan lewat laut dan juga udara. Begitu ya Pak Ade, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang dengan kami di iNews Pagi. Terima kasih. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bursa Pilkada Jakarta 2024 mulai panas. Ya, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama tentunya, Pelu dan pemirsa, diprediksi akan bertemu kembali di Pilkada Jakarta seperti tahun 2017 lalu. Nama Anies Baswedan kembali muncul dalam Bursa Pilkada Jakarta 2024. Wacana ini muncul pasca pernyataan resmi Partai Nasdem yang memberikan prioritas pada Anies untuk diusung untuk menjadi Gubernur Jakarta. Elektabilitas Anies di Jakarta dinilai masih tinggi dan bisa mengulang kesuksesan Pilkada tahun 2017 saat Anies berhasil menduduki kursi nomor 1 di Jakarta. Rival Anies di Pilkada 2017, Basuki Cahayapurnama alias Ahok juga mencuat ke publik. Nama Ahok disebut masuk dalam radar PDI Perjuangan yang akan diusung maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Meski saat ini PDI Perjuangan masih menjaring berbagai nama dan usulan yang masuk, namun Ahok dinilai memiliki peluang besar untuk diusung kembali di Pilkada Jakarta. Jadi kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia. Sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD partai, dan nama-nama tersebut sekarang baru proses ya penjaringan ya di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Berarti nama-nama akan tersaring ya sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan. Ya, proses komunikasi politik terus dijalankan terhadap gubernur incumbent, kemudian wakil gubernur incumbent, juga terhadap nama-nama kepala daerah PDI Perjuangan yang memungkinkan untuk ditingkatkan kapasitasnya untuk dicalonkan di tingkat provinsi. Sementara itu, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi siap menyambut jamaah calon haji. Ya, besok kloter pertama jamaah calon haji akan diberangkatkan dari embarkasi masing-masing. 18 kelompok terbang atau kloter jemaah haji dari 18 embarkasi dijadwalkan akan terbang ke Madinah, Arab Saudi pada Minggu 12 Mei hari ini. Kloter pertama akan terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan pesawat GA7301 dan diperkirakan tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah pada pukul 7 pagi waktu setempat. Petugas haji daerah kerja bandara dan Madinah pun siap menyambut para calon jemaah haji asal Indonesia. Pemirsa, calon jemaah haji asal Indonesia kini dapat memanfaatkan Fast Track, sebuah fasilitas pengurusan dokumen haji dan keimigrasian yang lebih cepat. Ya, hadirnya layanan ini mendapatkan apresiasi dari Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas.
Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengapresiasi hadirnya layanan fast track bagi calon jemaah haji dalam pemeriksaan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hal ini disampaikan usai Menak melepas calon jemaah haji kuota pertama pada Sabtu malam. Menteri Agama menilai fast track memudahkan kaum muslimin yang hendak menunaikan ibadah haji. Menteri Agama juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas kemudahan yang diberikan kepada kaum muslimin Indonesia dan menyebut hal ini merupakan bentuk dari hubungan baik antar kedua negara. Fast track adalah layanan membuka jalur, pelayanan dokumen haji, dan keimigrasian lebih awal, yakni di tanah air. Selain di embarkasi Soekarno-Hatta, 2 bandara lain yang diizinkan melakukan layanan ini adalah embarkasi Solo dan Surabaya. Dan tak kurang, 120.000 calon jemaah haji akan memanfaatkan fast track ini. Dari Tangerang, Banten, Nur Aryadin, iNews melaporkan.